Please subscribe. At that time, I get a call from Mr. Sintayong. They told me, we want to have you in Timnas. I said, wow, it's an honor, But it was in barely English. They don't speak Bahasa. I don't speak Bahasa at that time. English for them was also difficult. So my question was, please give me some time. I want to focus first my transfer, that everything is fixed. I go to a new country, so my question was to them, what will happen with my passport, with my Belanda passport. Bayangkan, seorang gelandang asing yang tak pernah absen di Liga Indonesia, pernah bermain di Eropa, bahkan ex-timnas Belanda kelompok umur, kini membuka suara dan mengatakan satu hal yang bikin publik sepak bola Indonesia heboh. Ya, Jordi Wegman secara terbuka mengungkapkan bahwa proses naturalisasinya menuju warga negara Indonesia sedang berjalan. Bukan rumor, bukan gosip, tapi pengakuan langsung dari sang pemain. Lalu pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi di era Sintayong? Dan apakah kedatangan John Hartman menjadi kunci besar perubahan ini? Mari kita bahas semuanya, tuntas, lengkap, dan tanpa sensor. Pengakuan mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Jordi Wegman dalam kanal YouTube Yusa Nugraha yang tayang pada Senin 26 Januari 2026. Saat ditanya soal status naturalisasinya, Jordi dengan santai namun tegas menjawab, ya, harusnya saat ini sudah berjalan. Kalimat singkat, tapi dampaknya luar biasa besar. Ini menjadi pertama kalinya Jordi secara terbuka mengonfirmasi bahwa dirinya serius dan siap untuk membela Timnas Indonesia. Bukan sekedar wacana, bukan basa-basi media. Dan yang lebih menarik, Jordi juga akhirnya membuka tabir alasan proses naturalisasinya sempat terhambat. Nama Jordi Wegman sebenarnya sudah lama masuk radar Timnas Indonesia, bahkan sejak era pelatih Sintayong. Namun entah kenapa, prosesnya tidak pernah benar-benar berjalan sampai tuntas. Kini, jawabannya terungkap. Menurut Jordi, tidak pernah ada penolakan dari dirinya untuk membela Timnas Indonesia. Yang terjadi hanyalah kesalahan komunikasi. Jordi menjelaskan, saya terbuka untuk itu. Kami bicara tentang hal itu. Hanya ada kesalahan komunikasi waktu itu, bahwa mereka kira saya menolak dan tidak ingin membela Timnas Indonesia. Ia menegaskan satu hal penting. Saya tidak pernah bilang seperti itu. Hanya salah komunikasi. Kalimat ini seolah menjadi klarifikasi paling jujur atas rumor yang selama ini berkembang liar di publik. Dan kini, setelah pelatih berganti, jalan itu kembali terbuka lebar. Masuknya John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia perlahan mulai membawa angin segar. Pendekatan berbeda, komunikasi lebih terbuka, dan visi yang lebih jelas. Jika benar Jordi Wegman segera dinaturalisasi, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari proyek besar Timnas Indonesia era Hartman yang ingin membangun tim dengan pemain matang secara usia, pengalaman internasional, mental Eropa, dan konsistensi bermain di liga domestik. Dan Jordi Wegman memiliki semua kriteria itu. Jordi Hendrik Nicolaas Weerman lahir di Den Haag, Belanda pada 25 Maret 1999. Usianya kini 26 tahun. Usia emas untuk seorang gelandang modern. Ia resmi bergabung dengan Madura United pada 15 Juli 2024 dan langsung menjadi tulang punggung Laskar Sape Kerap. Debutnya terjadi saat menghadapi Persija Jakarta di Piala Presiden 2024. Meski Madura United hanya bertahan di fase grup, performa Jordi langsung mencuri perhatian. Fakta menariknya, selama 2 musim di Liga Indonesia, Jordi nyaris tidak pernah absen bermain. Ia hanya 1 kali tidak tampil, itu pun karena akumulasi kartu kuning, bukan karena cedera. Bahkan, dalam beberapa pertandingan, Jordi dipercaya mengenakan ban kapten Madura United. Ini bukti nyata kualitas dan kepemimpinannya. Sebelum ke Indonesia, Jordi Weerman adalah produk murni sepak bola Eropa. Ia pernah bermain di Belanda, Swiss, Kroasia. Namun puncak karirnya terjadi saat membela FC Luzern, Swiss. Di sanalah Jordi mencatat prestasi terbesar sepanjang kariernya, yakni menjuarai Swiss Cup musim 2020-2021. Hingga kini,
trofi tersebut masih menjadi satu-satunya gelar juara yang ia raih dalam 11 tahun karir profesionalnya. Tak hanya di level klub, nama Jordi juga pernah diperhitungkan oleh timnas Belanda. Ia pernah membela Belanda dari U16, U17, hingga U20 pada 2018. Bahkan, Jordi tampil di Euro U17 tahun 2016. Dan kini, pemain dengan nilai pasar sekitar 5,65 miliar rupiah ini berpeluang besar mengenakan jersey Garuda. Jika proses naturalisasi Jordi Weerman benar-benar rampung, timnas Indonesia akan mendapatkan gelandang box-to-box berpengalaman, pemain dengan visi Eropa, mentalitas juara, dan konsistensi tinggi. Di usia 26 tahun, Jordi masih bisa menjadi aset jangka menengah hingga panjang. Kini semuanya tinggal menunggu waktu. Apakah Jordi Weerman akan menjadi kepingan penting era John Herdman atau justru menjadi pembeda di lini tengah Garuda? Kita tunggu bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update selalu tentang Timnas Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.